Shalom Bapak Ibu semua, berjumpa lagi dalam Kalian Prayer. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Kejadian pasal yang ke-46. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya. Ya Tuhan, lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka, beserta anak dan istri mereka. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya ke Mesir. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben. Anak-anak Ruben ialah Henokh, Palu, Hesron, dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Zohar, serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Anak-anak Lewi ialah Gersom, Kehat, dan Merari. Anak-anak Yehuda ialah Onan, Shila, Peres, dan Zerah. Tapi dan Onan mati di tanah Kanaan. Dan anak-anak Peres ialah Hesron dan Hamul. Anak-anak Isakar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. Anak-anak Zebulun ialah Seret, Elon, dan Yahlil. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di Padan Aram, anak-anak lelaki serta Dina juga, anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Anak-anak Gad ialah Sifion, Hadi, Syuni, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli. Anak-anak Asher ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka, dan anak-anak Beria adalah Heber dan Malkiel. Itulah keturunan Zilpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea, anaknya perempuan, dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub. Seluruhnya 16 jiwa. Anak-anak Rahel, istri Yakub, ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf, lahir Manasye dan Efraim di tanah Mesir, yang dilahirkan baginya oleh Asnaf, anak perempuan Potifera, imam Gion. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, Asibel, Gera, Naaman, Ehi, Ros, Mupim, Hupim, dan Aret. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub, seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Anak Dan ialah Husim. Anak-anak Naftali ialah Yasil, Guni, Yeser, dan Dilem. Inilah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan, dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Gosyen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Gosyen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosyen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, "Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya,
Saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak. Dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, apakah pekerjaanmu? Maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak, sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen, sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir. Oke, terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Hari ini kita melanjutkan lagi ya pembacaan tadi. Yakub akhirnya pindah dan berangkat ke Israel. Dengan segala miliknya, ia tiba di Beersheba. Di Beersheba ini kita melihat bahwa Yakub mempersembahkan korban sembelihan kepada Allah, Ishak ayahnya. Jadi kalau kita review singkat Kejadian pasal 45 bahwa Yakub sempat tidak bersemangat, bahkan tidak percaya apa yang dikatakan anak-anaknya. Namun ketika melihat kereta Firaun, Yakub bersemangat. Tapi ternyata ketika sudah berangkat, tapi dalam satu titik, yaitu di Beersheba, Yakub mempersembahkan korban sembelihan. Dan disitulah firman Allah kepada Israel dalam penglihatan pada waktu malam. Tuhan memanggil Yakub 2 kali, di situ disebutkan, dan Yakub merespon, "Ya Tuhan." Dan firman Tuhan kepada Yakub, "Akulah Allah, Allah ayahmu, janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan buat engkau menjadi bangsa yang besar di sana." Jadi Tuhan merasakan ketakutan Yakub pada awal berangkat, karena tidak mudah baginya Yakub dan seisi rumahnya untuk pindah di usia yang tidak muda lagi, kurang lebih 130 tahun sudah berada di tanah perjanjian, diminta Tuhan. Mungkin di awalnya diminta Yusuf, namun sebagai orang tua tidak semudah itu. Seharusnya anak yang muda gitu ya yang datang, namun ya Yusuf lah yang meminta. Tapi kita lihat di sini bahwa bukan Yusuf yang meminta, tapi sebenarnya Tuhan yang meminta supaya Yakub dan seluruh keluarganya untuk pindah ke Mesir untuk sementara waktu. Ketakutan itu Tuhan jawab dengan dalam penglihatan, "Jangan takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana." Jadi menjadi bangsa yang besar tidak hanya di tanah Kanaan saja, namun juga ada proses yang Tuhan ingin Yakub dan keturunannya lalui, yaitu ke Mesir juga. Karena pada waktu itu kita melihat bacaan sebelumnya bahwa ada kelaparan yang besar, dan Mesir menjadi satu tempat yang ditunjukkan, dipersiapkan melalui Yusuf memilihkan tempat. Kalau kita lihat di peta memang lebih hijau gitu ya di antara mungkin kalau dibandingkan Kanaan waktu itu, Yerusalem yang mungkin tidak sehijau di delta ini gitu. Dan pada waktu itu Tuhan juga melanjutkan firman-Nya, "Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentu aku juga akan membawa engkau kembali." Jadi tidak hanya penyertaan ketika ke Mesir, ya, Tuhan sendiri yang menyertai, tapi juga akan membawa kembali Yusuf. Dan tidak hanya itu, tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak mata Yakub nanti. Disinilah muncul lagi kata-kata berangkatlah. Interpretasinya kita Yakub yakin, semakin yakin untuk pergi ke Mesir. Dia berangkat, kembali di situ disebutkan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka beserta
anak dan istri mereka, dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan, dan tibalah mereka ke Mesir. Yakni diulang lagi tadi, Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia, anak-anak dan cucunya, laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanya lah ke Mesir. Semuanya disebutkan nama-nama Bani Israel, termasuk ada yang juga sudah meninggal, juga disebutkan, daftar semua. Total dengan anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir, jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Dan pada waktu itu Yakub menyuruh Yehuda untuk berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf bisa datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka tiba di tanah Goshen, lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen untuk bertemu Israel. Dan ketika bertemu, kembali lagi di sini dia memeluk ayahnya. Dipeluknya leher ayahnya dan lama menangis di bahu. Jadi ini tangisan yang kedua mungkin Bapak Ibu dan Saudara, ketika tangis yang pertama pecah ketika dia melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Dan tangisan yang berikutnya ketika dia menemui ayahnya yang mungkin sudah puluhan tahun, 20-an tahun mungkin tidak bertemu. Dan di situ Israel berkata, sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Sepertinya bagi Israel itu akhir hidupnya, tapi ternyata belum, saudara Bapak Ibu. Yusuf langsung menceritakan apa yang harus dilakukan setelah ini, karena sampai di Goshen itu sebenarnya prosesnya belum selesai, karena dia harus menyampaikan kabar ini kepada Firaun dan juga membawa keluarganya termasuk orang tuanya untuk menghadap Firaun. Dan di situ Yusuf berpesan untuk mengatakan hal-hal yang penting, yaitu di ayat yang 31, bahwa nanti kalau ditanya apa pekerjaannya, ya biarlah menjawab nanti bahwa pemelihara ternak. Ya. Jadi itu yang dilakukan oleh Yusuf. Bapak Ibu dan Saudara semua, kita melihat di sini bahwa langkah Yakub ke Mesir bukan langkah yang kecil, tapi langkah yang besar. Langkah yang tidak mudah bagi Yakub di usianya yang senja. Namun apa yang dilihat pada waktu itu, kereta Firaun hanya mungkin membuat semangatnya timbul, tapi rasa ketakutan masih ada. Disitulah dia bertindak untuk mempersembahkan korban sembelihan. Ketika korban persembahan dinaikkan, di situ Tuhan hadir dan Tuhan berfirman, Tuhan memberikan peneguhan kepada Yakub. Langkah Yakub ke Mesir merupakan bentuk ketaatan perintah dan juga janji Tuhan untuk mencapai visi. Amanat teks yang kedua, perintah Tuhan ini tidak hanya diberlakukan Yakub kepada dirinya sendiri, namun juga kepada seluruh keturunan segala miliknya. Ini bentuk teladan iman Yakub bahwa hidupnya dituntun oleh Tuhan. Aplikasi buat kita adalah kita selalu merespon setiap firman Tuhan sebagai bentuk kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan. Dan untuk kita mari mengajak keluarga kita untuk mentaati dan melakukan setiap firman Tuhan. Amin. Semoga kita terus diberi kekuatan oleh Roh Kudus untuk menjalani dan mencapai visi yang Tuhan berikan. Terima kasih Saudara Tanjung yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Boleh terus meneguhkan kita bahwa di dalam kita mencapai visi Tuhan sering kadang kita tidak mengerti. Bahkan Tuhan izinkan melewati proses hidup, tapi biarlah kita mau menjadi orang yang mau taat, tidak protes, dan kita terus mengikuti rencana Tuhan, karena waktu Tuhan itu indah. Kita akan pujikan waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik.
izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semuanya untuk kebaikanku. Dan nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. 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 Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, rancangan-Mu indah bagi kami. Waktu-Mu ya Tuhan, waktu yang terbaik. Ajar kami bersyukur, ajar kami merespon dengan kasih. Kami mau taat Tuhan. Mari kita mau meresponi panggilan Tuhan, visi yang Tuhan berikan kepada kita dengan kasih dan kerelaan untuk taat mengiring Dia sampai seumur hidup kita. Dan kita bersama dengan keluarga kita mau mengajak supaya mereka juga, keluarga kita, boleh taat dan setia kepada Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena rancangan Tuhan itu indah, rancangan Tuhan itu nyata, dan bukti janji-janji Tuhan tidak pernah lekang dari hidup kami. Engkau yang terus memimpin kehidupan kami, supaya kami merespon dengan taat akan panggilan Tuhan, supaya kami tidak menjadi undur di dalam mengiring Engkau. Tuhan, kami berdoa supaya bersama dengan keluarga kami tetap taat kepada firman Tuhan dan beriman kepada janji Tuhan. Kami percaya kami akan menang mengikuti jalan-jalan Tuhan. Kami akan berhasil ketika kami taat mengikuti rencana dan jalan-jalan Tuhan, yang kadang-kadang Tuhan tidak selalu enak, tetapi Tuhan selalu disertai Tuhan. Seperti Yusuf, seperti Yakub disertai Tuhan sampai ke Mesir, bertemu dengan keluarga, dan masa tuanya bahagia bersama dengan anak cucu menantu. Kami mengucap syukur Engkau menyediakan yang indah buat kami bersama keluarga kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.